Kisah nyata kedahsyatan dan keajaiban sedekah, kesempatan hidup 10% berubah jadi 60%. Keajaiban kadang terjadi begitu saja ketika kita bersedekah. Seringkali kita baru sadar hikmah dan keajaiban sedekah ini beberapa saat kemudian. Ada saja keringanan dalam hidup yang dirasakan seseorang setelah bersedekah. Kisah kedahsyatan dan keajaiban sedekah kali ini, Bangkapos.com rangkum dari berbagai sumber. Di Kompasiana ada sebuah kisah yang berjudul Kisah Nyata Salah Satu Keluarga di Solo. Ikut selengkapnya kisah nyata keajaiban sedekah tersebut. Pada suatu ketika ada seorang ibu berumur 86 tahun terjatuh dari tangga. Sang anak yang selalu setia menemani dan menjaganya untuk berbakti kepadanya yang seketika melihat ibunya yang terjatuh dari tangga rumahnya langsung dibawanya ke rumah sakit terdekat. Menurut pengamatannya dan dengan pemeriksaan dokter suatu rumah sakit di Solo, ketika diperiksa di ICU, hasilnya sekitar hanya 10% nyawa ibu itu bisa diselamatkan. Namun kata dokter tetap akan berusaha semaksimalnya. Di saat waktu menunjukkan jam 10 malam, ibunya agak sadar seperti orang yang menyampaikan wasiat saat sekarat, berbicara kepada sang anak dan menanyakan berapa tabungan yang kita punya. Sang anak menjawab, di bank ini sekian dan bank ini sekian, jumlah seingatnya. Lalu ibu itu tanya lagi, ada tabungan di tempat lain? Kemudian sang anak jadi teringat masih punya tabungan di BMT dan sang anak juga menyampaikan jumlah yang ada. Kemudian sang ibu mengingatkan kepada anaknya suatu ayat Al-Quran yang intinya tentang infak atau sedekah. Kemudian pada jam itu pula tanpa menunda waktu, di esok hari sang anak mengambil uang dengan senjata ATM-nya, kemudian langsung membagikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring dengan pembagian sodako yang dilakukan sang anak, seorang ibu tetap beristirahat di ICU hingga keesokan harinya. Bagian yang dilakukan sang anak pada malam itu telah dibagikan sekitar 80% dari harta yang diniatkan oleh ibu dan anaknya untuk disodakohkan. Pada jadwal pagi hari, dokter memeriksanya. Dokter kaget dan terkejut akan perubahan yang membaik pada diri seorang ibu. Subhanallah, kata dokter kondisi ibu menjadi 60% sehat dan kata dokter, kalau hari ini kondisi ibu semakin membaik, nanti bisa dipindahkan ke bangsal. Dengan mendengar itu, sang anak tetap melanjutkan niatnya untuk membagikan sodako yang telah diniatkan semula. Semakin waktu berlalu, seorang ibu semakin membaik kondisi dirinya dan segera dipindahkan dari ruang ICU ke ruang bangsal. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersodako dan semoga kita selalu dilindungi Allah dalam ridho dan berkahnya. Amin. Menjadi bersyukur setelah bersedekah. Kisah lainnya dilansir tribuncirebon.com pada artikel yang berjudul Kisah tentang keajaiban sedekah ini sungguh bikin terenyuh dan menitikan air mata. Kisah ini datangnya dari seorang sahabat. Sang sahabat tersebut merasa bersyukur setelah bertemu sang pengemis ini. Sang sahabat yang bernama Budiman menceritakan awal kisahnya bertemu dengan sang pengemis yang membuat tamparan pada hatinya hingga tersadar dan akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budiman yang menceritakan kisahnya itu berawal pada suatu sore. Ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di toko swalayan. Usai membayar, mereka pun membawa sejumlah tas plastik belanjaan. Baru saja keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Namun ketika tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, wanita pengemis itu lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian wanita pengemis itu memegang kepala anaknya dan sembari menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulut, seolah wanita pengemis ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan, tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Selanjutnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mencek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mencek saldo rekeningnya. Depan ATM, Budiman memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo, kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman tersenyum. Ternyata uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompet.
Uang itu kemudian dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadinya meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Dia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah warohmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tak kalah sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Nak, Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Mendengar ucapan sang wanita pengemis tersebut, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tak kala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja, sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mencek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu namun sedikit pun aku tak berucap hamdalah? Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemah setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Keutamaan sedekah di hari Jumat. Banyak amalan yang bisa dilakukan dan tentunya mendatangkan banyak keberkahan dan pahala. Salah satu amalan yang baik dilaksanakan adalah sedekah. Sedekah memang bisa dilakukan kapanpun, namun memberikan sedekah di hari Jumat mempunyai keutamaan sendiri. Dilansir dari Tribun Cirebon.com dari harkahislamiyah.com, ada beberapa keutamaan sedekah hari Jumat, yaitu Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Mushannaf meriwayatkan, yang artinya, dan tidak ada matahari yang terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama dibanding hari Jumat. Bersedekah pada hari Jumat lebih besar pahalanya daripada semua hari lainnya. Hari Jumat merupakan hari paling baik dibanding hari-hari lainnya, bahkan disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari lainnya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan, doa dikabulkan dan amal baik dijanjikan pahala yang sangat besar. Karena itu Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah, zikir, sholawat, amal soleh dan sedekah di hari Jumat. Disebutkan bahwa Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah pernah berkata tentang keutamaan sedekah hari Jumat. Beliau berkata yang artinya, keutamaan sedekah di hari Jumat dibanding semua hari dalam sepekan seperti keutamaan sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Sebaiknya sedekah pada hari Jumat dilaksanakan pada pagi hari. Hal ini selain agar mendapatkan keutamaan sedekah hari Jumat, juga agar mendapatkan keutamaan doa malaikat. Para malaikat selalu mendoakan kebaikan pada setiap orang bersedekah di pagi hari. Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap pagi hari di mana para hamba berada di dalamnya, ada dua malaikat yang turun seraya malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah bagi orang yang bersedekah ganti." Dan malaikat satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah bagi yang tidak mau bersedekah pelit kebinasaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.